Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok amal 18, Namus PT Godius. Saya sebagai ketua kelompok di sini atas nama Muhammad Amar Ridani dengan NIM 20 10 9 113 10039. Ya, selanjutnya akan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Davinagara dengan NIM 201091111144. Baik, selanjutnya nama saya Nur Iza dengan NIM 20109111320043. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Hadijah dengan NIM 20109111227. Baik, perkenalkan nama saya Putu Galuh Darajita dengan NIM 201091122001. Ya, di sini kami ingin memberikan wawasan tentang topik yang akan nanti kami bahas. Sekian. Selamat malam. Sebelumnya buat Marco, perkenalkan nama saya Jonathan Davinagara. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Amar Ridani. Baik, pada malam ini kami ingin melakukan semacam wawancara mengenai pendapat Marco mengenai kebersihan. Tapi sebelum masuk ke wawancaranya, mungkin boleh bertanya dulu nama lengkapnya Marco dan pekerjaannya. Nama saya Marco Paterlaudi. Saya pekerjaannya mahasiswa. Oke, kalau boleh tahu mahasiswa di mana? Di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan ekonomi. Oke, baik. Fakultas ekonomi. Terima kasih Marco. Ya. Kali ini kita akan memiliki wawancara singkat aja. Mungkin kami bertanya, mungkin pendapat Marco mengenai kebersihan yang ada di Indonesia atau mungkin di Banjarmasin seperti apa? Kalau saya lihat di Banjarmasin, untuk kebersihan cukup lumayan bagus. Terutama sampah plastik, kan di Banjarmasin sudah tidak boleh menggunakan kantong plastik lagi untuk di Alfamart, di supermarket. Nah, kalau untuk di Indonesia, saya lihat banyak di sosial media seperti di Instagram misalnya. Untuk di Jakarta masih banyak sungai yang tersumbat, terus banyak sampah kayak sampah plastik masih mengapung di atas sungai, masih banyak gitu. Baik, terima kasih Marco atas pendapatnya. Mungkin satu pertanyaan juga. Tadi Marco ada menyebut bahwa salah satu yang menyebabkan Banjarmasin ini bersih merupakan karena penggunaan plastik mulai dilarang. Apakah betul? Ya, betul. Kalau menurut Marco sendiri, apakah mungkin penerapan anti plastik ini perlu diterapkan ke daerah-daerah lain di Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya sih perlu ya, soalnya untuk mengurangi sampah plastik kan sampah plastik sangat sulit diuraikan tuh. Cuma balik lagi ke kebijakan tiap daerah itu. Oke, baik. Mungkin Marco juga ada tahu mungkin masalah kebersihan ini berdampak pada penyakit apa gitu mungkin yang Marco tahu? Penyakit mungkin ya apa ya? Mungkin kayak tipes mungkin, soalnya kan itu dari bakteri. Iya, benar-benar. Oke, baik. Terima kasih Marco. Mungkin bisa ke Amar memberikan sedikit pengetahuan. Ya, langsung saya lanjut. Sebenarnya ini istilahnya tuh kayak pengetahuan sekilas saja, mungkin agar supaya bumi kita khususnya di Banjarmasin lebih lebih bersih dan juga penduduk-penduduknya bisa sehat gitu. Jadi kalau kayak kata Marco tadi kan kayak sampah plastik contohnya tadi kayak itu kan kayak menyumbat sungai dan lain sebagainya. Jadi alangkah lebih baiknya ini cuma sejenis mengingatkan saja gitu kan tentang pengurangan sampah plastik tadi. Jadi mungkin kita mulai dari diri kita sendiri dulu, terus ke lingkungan kita, baru ke masyarakat. Jadi intinya adalah kurangi pembuangan sampah sembarangan, terus tuh kayak pengurangan sampah plastik juga gitu nah, supaya nggak ada lagi banjir lah sebagainya dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu aja sih. Ya, kembali ke Davin. Oke, baik, mungkin bisa sekalian juga Amar, sekalian penutup mungkin kata-kata terakhir juga. Ya, mungkin sebelum kita tutup, kata-kata yang istilahnya menggambarkan keadaan kita saat ini adalah jaga selalu kebersihan kita, karena dari kebersihan itu kita mudah menjaga diri. Karena ada salah satu guru saya pernah mengatakan bahwa istilahnya tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, itu aja sih. Oke, baik. Kami mengucapkan terima kasih buat Marco atas kehadirannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih dan selamat malam. Malam. Nama saya Tretiana Suterini, sama teman saya di sini, Putu Galuh Darajita. Bisa perkenalkan diri juga? Iya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Galuh Darajita. Jadi di sini kami akan sedikit tanya-tanya ya Kak, untuk masalah stunting. Mungkin kakaknya namanya siapa dulu gitu? Nama kakaknya siapa ya kalau boleh tahu? Kenalin, nama aku Marsanda Aprilia Tambunan, bisa dipanggil Sanda. Umurnya berapa Kak kalau boleh tahu juga? Umurnya 18 tahun. Kalau untuk kegiatannya apa kuliah atau gimana? Ya, sekarang sedang kuliah. Mungkin Galuh bisa lanjutin? Oh iya, jadi Kak, di sini kami ingin menanyakan tentang suatu penyakit ya Kak ya, namanya itu stunting. Sebelumnya Kakak sendiri pernah dengar tentang stunting itu apa? Pernah. Jadi menurut sepengetahuan Kakak nih, stunting itu apa sih Kak? Kalau seingat aku, stunting itu kan penyakit otak yang bikin seseorang itu biasanya pertumbuhannya itu terhambat. Jadi kayak
entah jadi pendek gitu. Biasanya sih menyerang pada anak-anak biasanya. Mungkin kakaknya tahu gitu ciri-cirinya. Jadi kan kakaknya udah tahu ya, sedikit-sedikit tentang pengertiannya dan tadi penyebabnya ya juga. Mungkin ciri-cirinya kakaknya mungkin. Kalau ciri-cirinya seingat aku itu pendek, terus kayak gampang banget buat gemuk gitu. Kalau saya sih yang paling aku ingat. Sama mungkin penurunan itu ya karena menyerang otak, mungkin penurunan kemampuan berpikir kayak gitu. Iya. Ya udah benar sih apa yang dikatakan kakaknya tadi ya. Mungkin sini kami sedikit menjelaskan juga ya, sedikit memberi informasi lebih lanjut mengenai apa yang kakak katakan tadi. Jadi sebenarnya stunting itu merupakan kondisi di mana gagalnya pertumbuhan pada anak gara-gara itu kekurangan gizi. Terus waktu dalam kandungan biasanya itu gara-gara ibunya mengalami kondisi yang kurang baik. Jadi asupan yang didapat oleh janin juga otomatis kurang juga ya kak. Begitu. Mungkin Galuh ada menambahkan? Iya, mau menambahkan sedikit ya, Kak. Tadi kan sudah cukup baik ya pengetahuan tentang ciri-ciri. Tadi untuk melengkapinya, ciri-ciri stunting itu ada berumur pendek, kemudian sering jatuh sakit karena imunnya, menurunnya kemampuan kognitif atau IQ atau daya berpikir, kemudian jadi tambah gemuk. Persis seperti yang tadi Kakak bilang ya sebelumnya. Untuk dampaknya itu sendiri pada anak itu ada dua ya, jangka panjang dan jangka pendek. Kalau di jangka panjang tuh postur tubuh jadi tidak optimal saat dewasa, lebih pendek ketimbang teman-teman yang lain begitu. Kalau di jangka pendek ya, meningkatnya potensi sakit tadi ciri-cirinya sering sakit ya, karena kan kekebalan imunnya itu menurun begitu. Kemudian terganggu juga pengertian kognitifnya, kemudian motorik dan verbalnya gitu Kak. Mungkin aku nambahin sedikit ya. Misalnya kita lihat di masyarakat ya, kita bandingkan anak yang stunting dengan anak yang normal, itu pasti perbedaannya jauh ya. Bisa dikatakan tadi kan anaknya tubuhnya pendek ya, otomatis kan sama yang teman-teman yang lainnya pasti kelihatan dong perbedaannya. Tapi kalau anak yang tubuhnya pendek belum berarti juga dia stunting. Kita lihat lagi ke status gizinya. Jadi yang mempengaruhi itu sebenarnya status gizinya Kak, begitu. Untuk visualnya, untuk menggambarkan lebih lanjutnya, gimana kalau kita tampilin nih di poster yang udah kita dapatkan sebelumnya? Boleh, boleh. Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi Kak Marsanda, di sini kita punya poster nih yang memvisualisasikan gambaran umum tentang stunting. Bisa dilihat ya kalau yang stunting ini atau kerdil itu biasanya terjadi pada anak-anak, gitu ya. Ada gambaran umumnya kalau tentang gizi tidak baik dan sanitasi yang tidak baik seperti air bersih, kemudian jarak cuci tangan, begitu. Mungkin dari kita ada yang ingin tambahkan? Cukup sih, udah lengkap juga. Gimana Kak Marsanda? Apakah dari wawancara ini ada yang ditanyakan? Setelah wawancara ini, aku jadi makin lebih paham sih apa stunting, terus kayak gimana cara ngebedainnya sama anak lain. Iya, bagus banget ya ternyata pengetahuan itu penting. Kemudian kita apakah ada yang ditambahkan lagi? Mungkin cukup ya. Terima kasih Kak Marsanda untuk bersedia menjadi responden kami hari ini. Iya, sama-sama. Ya, selamat pagi. Pagi. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mbak? Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Oktavia Delima, bisa dipanggil Delima. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Tinggal di Pasir, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Mungkin sebelumnya kami juga boleh kenalan dulu ya. Di sini nama saya Nurul Iza, dengan NIM-nya mungkin 20 911 320 dari PSPD FKWLM 2020. Saya juga izin berkenalan, nama saya Diari Hani dari PSPD FKWLM 2020. Ya. Jadi di sini kami mau minta pendapat mungkin ya. Mungkin menurut Mbaknya, gimana tentang COVID-19 ini? Jadi menurut aku ya, dari sisi pandang aku sendiri, COVID itu bukan masalah kecil ya yang bisa disepelekan. Justru kita tuh bisa, justru kita tuh harus aware, harus khawatir gitu masalah COVID di Indonesia. Karena sejak COVID meningkat di Indonesia kan pada tahun 2019 ya. Terus juga seiring bertambahnya bulan itu semakin meningkat. Ada yang meningkatnya drastis, ada yang meningkatnya nggak meningkat banget gitu. Tapi tentu itu banyak banget dampak impasnya tuh kepada masyarakat gitu, mungkin dari segi ekonomi maupun segi sosialnya masyarakat gitu. Terus juga yang aku lihat dari berita-berita itu kan banyak nih dokter-dokter yang meninggal karena kena kasus COVID gitu kan. Jadi istilahnya kayak gini, dokter aja yang garda depan itu bisa tumbang, apalagi kita yang istilahnya yang dirawat itu pasti juga bakal lebih parah gitu kan, bisa aja terkena COVID kalau misalnya kita nggak mematuhi protokol kesehatan kayak gitu sih menurut aku. Jadi COVID itu nggak mandang pekerjaan kamu, mau kamu itu dokter, mau kamu mahasiswa, mau kamu itu pedagang gitu. Terus juga nggak mandang yang namanya usia, dari bayi itu juga bisa terkena COVID gitu, mau tua mau muda itu bisa terkena COVID kayak gitu sih menurut aku. Ya, jadi benar banget ya, dari
Si Mbak Nur Octavia Delima ini udah benar tentang COVID ini. Selanjutnya kita ingin mengedukasi nih Mbak tentang gimana sih pencegahan COVID gini-gini dan lain-lainnya. Gimana Nurul? Kalau saya sih mungkin sekarang tuh kan karena mungkin rentang waktunya pandemi ini udah lama banget, orang sudah pada mulai bosan, udah pada mulai lupa sama jarak, udah pada mulai nggak pakai masker lagi. Nah sebenarnya itu kembali lagi ke kita sendiri, kita yang butuh sih sebenarnya ya. Kalau kita mau kitanya tetap sehat, ya kita turuti protokol yang ada, tetap pakai masker, tetap kemanapun tetap menyediakan hand sanitizer. Jadi ketika ada kontak dengan orang kita bisa langsung pakai, kemudian tetap jaga jarak sama orang lain. Mungkin itu dari saya. Kalau dia gimana? Iya, mungkin juga kalau misalnya nggak penting-penting banget ya, ada urusan di luar, sebaiknya di rumah aja ya. Mungkin emang udah bosan yang seperti kata Nurul tadi, udah ibaratnya udah mau setahun ya COVID ini. Dari yang awalnya, yang tadi katanya itu isinya cuma buat orang tua, dan sekarang bisa terkena bahkan anak kecil sekalipun. Jadi, stay safe dan... Ya, pokoknya kita tetap harus hati-hati sih ya, harus aware sama diri kita sendiri juga, sama orang lain juga. Mungkin itu aja dari kami. Ada lagi dia? Ya, dan kalau misalnya udah paham, mungkin bisa dikasih tahu, bisa diinfokan juga buat teman-teman yang lain, yang mungkin lupa, yang mungkin kurang info ya, gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terima banyak ya, maaf mengganggu waktunya. Maaf mengganggu waktunya ya. Gak apa-apa. Terima kasih edukasinya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadijah dengan NIM 20109111227, mahasiswa PSPD FKULM 2020 dari kelompok Hamulus Pteri Goedeus. Dan saya Depuspita dengan NIM 2010911120022, mahasiswa PSPD FKULM 2020 dari kelompok 18 Hamulus Pteri Goedeus. Di sini kami akan mewawancarai satu narasumber kami. Sebelumnya, kami mohon izin untuk mewawancarai Mbak di malam hari ini untuk masalah mental health atau kesehatan mental di masa pandemi ini, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Mbak, terima kasih banyak. Sebelumnya kalau boleh kami tahu namanya siapa Mbak? Nama saya Nurmalasari. Pekerjaannya Mbak? Saya bekerja sebagai guru biologi di SMA. Baik Mbak, seberapa mengerti Mbak tentang topik mental health ini di masa pandemi? Menurut pandangan saya, pada dasarnya kesehatan mental adalah keadaan setiap individu dalam mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, kehidupan tersebut berfungsi sebagai produktif dan bermanfaat, serta mampu kontribusi kepada komunitas mereka. Tetapi selama COVID ini melanda negara kita. Menurut saya itu sih. Baik Mbak, menurut Mbak di masa pandemi COVID-19 seperti ini, untuk masyarakatnya itu gimana ya Mbak? Masalah kesehatan mentalnya ini Mbak, atau mental health? Pasti keadaan masyarakat mentalnya itu terganggu. Seperti tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat berupa menyebabkan gangguan seperti ketakutan, kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Perubahan pola tidur dan pola makan. Bosan dan stres itu juga berpengaruh bagi dirinya sendiri. Dan terus-menerus di rumah, terutama pada anak-anak, sulit berkonsentrasi, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, memburuknya kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Benar sekali Mbak, menurut saya juga yang paling berdampak itu ya, kebosanan itu bagi kita-kita sekalian. Apakah Mbak juga merasakannya? Ya, saya sangat merasakannya, karena masa pandemi COVID ini kan sudah berbulan-bulan di negara kita. Kalau yang dari kami lihat, Mbak begitu paham ya tentang edukasi tentang mental health ini. Kira-kira bagaimana untuk Mbak Dea? Apakah ada yang perlu diutarakan? Mungkin karena Mbak sudah sangat paham sekali ya tentang mental health ini atau kesehatan mental, mungkin saya ingin menambahkan untuk tips saja menjaga kesehatan mental selama pandemi ini. Mungkin ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai tips untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi di COVID-19 ini. Yang pertama itu melakukan aktivitas fisik. Berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau jogging dapat Anda lakukan selama menjalani karantina di rumah. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Jadi konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Beragam nutrisi tersebut bisa diperoleh dari banyak mengonsumsi buah-buahan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menghentikan kebiasaan buruk. Bila Anda seorang peminum atau perokok itu sangat dihentikan kebiasaan buruk tersebut. Yang keempat adalah membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, mengurangi kebosanan, kita juga bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kita sukai, misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Dan yang kelima adalah lebih bijak memilah informasi. Jadi di zaman COVID ini kan banyak informasi yang mungkin kita harus pilah-pilah sehingga tidak menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Yang keenam adalah menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Jadi, luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan teman-teman sekitar, keluarga, sahabat untuk mengurangi rasa jenuh di rumah sehingga menyebabkan ketekanan pada kondisi mental kita. Mungkin itu saja.
Mungkin sekian wawancara kami kepada Mbak Nurmalasari. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga bisa meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Terima kasih kepada narasumber kami yaitu Mbak Nurmalasari. Ya, sekian video wawancara yang singkat yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.